Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Ayu dengan NIM 2004-2063 dari jurusan Ilmu Administrasi Negara dengan kelas 092. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai pengangkatan dan penempatan SDM, yang terdiri dari pengangkatan SDM sebagai CPNS dan PNS, pengangkatan dalam jabatan struktural dan fungsional, persyaratan dalam pengangkatan PNS dalam jabatan, orientasi SDM, dan prinsip-prinsip penempatan SDM. Pertama yaitu pengangkatan SDM sebagai PNS dan CPNS. Masa selama menjadi CPNS merupakan masa percobaan sekurang-kurangnya 1 tahun dan paling lama 2 tahun sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002. Masa percobaan tersebut dihitung sejak tanggal yang bersangkutan diangkat sebagai CPNS. Calon PNS yang telah menjalankan masa percobaan dapat diangkat menjadi PNS dalam jabatan dan pangkat tertentu dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian pengangkatan calon pegawai negeri sipil menjadi PNS ditetapkan apabila telah memenuhi syarat. 2. Pengangkatan dalam jabatan struktural dan fungsional. Jabatan struktural dimaksudkan untuk membina karir PNS dalam jabatan dan kepangkatan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundangan yang berlaku. Pengangkatan PNS dalam suatu jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu, serta syarat objektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, atau golongan. Jabatan struktural hanya dapat diduduki oleh mereka yang berstatus sebagai PNS. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara hanya dapat diangkat dalam jabatan struktural apabila telah beralih status menjadi PNS. Persyaratan PNS yang akan diangkat dalam jabatan struktural antara lain berstatus PNS, serendah-rendahnya memiliki pangkat 1 tingkat di bawah jenjang pangkat yang ditentukan. Selain persyaratan tersebut, pejabat pembina kepegawaian perlu memperhatikan faktor senioritas dalam kepangkatan, usia, pendidikan, dan pelatihan diklat jabatan dan pengalaman. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan atas keahlian atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya dengan angka kredit. Pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional yaitu melalui in-passing, pengangkatan pertama kali, dan pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain. Yang ketiga, persyaratan dalam pengangkatan jabatan PNS. Persyaratan PNS yang akan diangkat dalam jabatan struktural antara lain berstatus PNS, serendah-rendahnya memiliki pangkat 1 tingkat di bawah jenjang pangkat yang ditentukan, memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang ditentukan, semua unsur penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam 2 tahun terakhir, memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan, serta sehat jasmani dan rohani. Selain persyaratan tersebut, pejabat pembina kepegawaian perlu memperhatikan faktor senioritas dalam kepangkatan, usia, pendidikan, dan diklat. 1. Pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional melalui in-passing diberikan kepada PNS karena adanya aturan baru dengan persyaratan telah memenuhi persyaratan umum. Usul SKPD, surat pernyataan melaksanakan tugas di bidangnya sesuai dengan aturan yang berlaku, usia sesuai dengan aturan yang berlaku, dan SK pangkat terakhir. 2. Pengangkatan pertama dengan persyaratan telah memenuhi persyaratan umum, usul SKPD, SK CPNS, SK PNS, surat melaksanakan tugas, dan PAK. Selanjutnya, orientasi SDM. Orientasi adalah pengenalan dan adaptasi terhadap suatu situasi atau lingkungan. Poin penting yang ingin disampaikan kepada karyawan baru adalah pengenalan tentang letak geografis, budaya, sosial, ekonomi, infrastruktur, fasilitas umum, peraturan tentang kehidupan di lingkungan internal, dan motivasi kerja. Tujuan dari orientasi yaitu menyiapkan mental bagi karyawan baru, serta menghilangkan hambatan psikologis dalam memasuk ke kelompok yang baru dan mengenal secara singkat lingkungan pekerjaan yang baru. Dan terakhir yaitu prinsip-prinsip penempatan SDM. Menurut Suwatno, tahun 2003 terdapat prinsip yang harus diperhatikan dalam penempatan kerja karyawan, yaitu 1. Prinsip kemanusiaan. Manusia sebagai unsur pekerja yang mempunyai persamaan harga diri, kemauan, keinginan, cita-cita, dan kemampuannya harus dihargai posisinya sebagai manusia yang layak dan tidak dianggap mesin. 2. Prinsip demokrasi. Adanya saling menghormati, saling menghargai, dan saling mengisi dalam melaksanakan kegiatan. 3. Prinsip the right man on the right place. Prinsip ini penting dilaksanakan dalam arti bahwa penempatan setiap orang dalam organisasi perlu didasarkan pada kemampuan, keahlian, pengalaman, serta pendidikan. 4. Prinsip equal pay for equal work, yaitu balas jasa terhadap karyawan baru. Dan 5. Prinsip kesatuan arah, yaitu diterapkan dalam perusahaan terhadap setiap karyawan bekerja agar dapat melaksanakan tugas yang dibutuhkan ke satu arah. Selanjutnya, prinsip kesatuan tujuan, prinsip kesatuan komando, prinsip efisiensi, dan produktivitas kerja. Baiklah, sekian dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.